Adu kuat Erick Thohir dan Lanyala Mataliti di calon ketum PSSI. Siapa saja pendukungnya? Muka-muka lama nampaknya masih akan menghiasi PSSI. Laga Madura United versus Persib Bandung terancam ditunda. Serta beberapa berita dari klub Liga 1 dan juga timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Seperti yang pernah kami bahas, sejak Esko PSSI keluarkan keputusan tolol yakni menghentikan Liga 3, 2, dan Liga 1 tanpa degradasi, klub-klub mulai pasif di bursa transfer. Sepak bola Indonesia justru tengah ramai dengan bursa calon ketua umum PSSI. Sejauh ini sudah 2 nama yang resmi mencalonkan diri jadi ketum PSSI, yakni mantan ketum PSSI periode 2016 Lanyala Mataliti dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir sendiri kabarnya dari 87 voter ada 60 voters yang mendukung Erick sebagai ketua umum PSSI, meskipun belum diketahui siapa saja 60 voters ini. Tapi jika dilihat dari klub-klub yang mengawal Erick Thohir saat daftar jadi ketum PSSI, ada nama-nama klub seperti Persib Bandung, Persis Solo, Persebaya, Rans Nusantara FC, Sriwijaya FC, Bekasi City FC, dan juga Baim Wong yang kabarnya akan melirik salah satu klub di Indonesia, serta juga dari Bali United. Lalu siapa aja nih yang mendukung Lanyala Mataliti? Saat Lanyala mendaftarkan diri menjadi ketum PSSI, tak terlihat begitu ramai klub yang mendampingi. Tercatat ada I Gede Widiade yang CEO Persiba Balikpapan dan juga Persitara Jakarta Utara. Lalu ada perwakilan dari Arema, Bali United, dan Persija juga. Tapi belum diketahui nih klub mana aja sih yang sebenarnya dukung 2 calon ketua umum ini ya. Selain 2 nama tadi, ada satu lagi nama calon ketum PSSI, ialah Doni Setiabudi atau yang akrab disapa Jalu, CEO Bandung Premier League yang juga pria asli Bandung dan juga pernah jadi manajer PSG Pati. Jalu sempat ajukan diri jadi calon ketum PSSI pada periode lalu, namun gagal lantaran ada syarat yang tak terpenuhi, yakni Jalu belum pernah berkecimpung di tubuh PSSI selama 5 tahun. Jalu juga adalah sosok yang memegang sistem VAR atau Video Assistant Referee untuk wilayah Indonesia. Terbukti di Bandung Premier League VAR sudah diterapkan. Inilah modal utama Jalu maju sebagai calon ketum PSSI lantaran bisa gunakan VAR di Liga Indonesia. Buat saya pribadi, siapapun yang akan jadi ketum nggak masalah, yang penting bukan orang lama. Jelas dong, Lanyala Mataliti nggak masuk dalam kategori kami ya. Tapi ini nih, di calon waketum alias wakil ketua umum, sejumlah wajah lama masih mencalonkan diri. Ada siapa aja ya? Yang resmi sejauh ini baru Ratu Tisa saja yang mencalonkan diri jadi waketum PSSI. Ratu Tisa kabarnya ingin jadi wakil ketua umumnya Erick Thohir. Wow, ini sih ngeri kalau Erick Thohir sama Ratu Tisa bersatu. Bisa seperti apa ya PSSI nantinya? Selain Ratu Tisa, kabarnya ada sejumlah voters yang mengusulkan nama-nama sebagai berikut nih. Yang pertama ada Yunus Nusi, sekjen PSSI saat ini ya. Yang kedua Juni Rahman, Esko PSSI yang penuh kontroversi. Yang ketiga Ahsanul Kossasi, bosnya Madura United.
Lalu yang keempat ada Ahmad Riyad, Ketua Komite Wasit PSSI yang juga penuh kontroversi juga sih. Yang kelima, Andre Rosiadi, penasehat tim Semen Padang. Yang keenam ada Zainuddin Amali, yakni Bapak Menpora kita ya. Maaf nih, buat kami siapapun boleh jadi wakil ketua umum asal jangan Yunus Nusi, Juni Rahman, dan Ahmad Riyad. Tiga sosok ini bobrok di PSSI, masa dicalonkan lagi? Nah, kita lihat nanti nih, kalau ada voters yang mencalonkan tiga orang ini jadi wakil ketum PSSI atau ketum PSSI sekaligus, fix mereka lah yang menyebabkan liga kita kacau berantakan saat ini. Sabtu 15 Januari 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, PSSI menggelar kongres biasa di Hotel Sultan Jakarta. Lalu apa hasilnya? Mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu ya hasilnya. Kongres ini tak ada menyinggung soal kompetisi yang dihentikan. Bahkan menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, kompetisi tetap sama, Liga 3 dan 2 dihentikan dan Liga 1 tanpa degradasi. Lalu hasil lain adalah Iwan Bule mundur sebagai ketum PSSI dan tak akan mencalonkan diri lagi. Ibul akan pulang ke Bandung dan mengurusi bisnis pribadi. Lalu juga ada Waketum PSSI Iwan Budianto pun mundur dari jabatannya dan tak akan mencalonkan diri lagi dan akan fokus ke Arema. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama mundurnya Iwan Bule. Di satu sisi kami kasihan juga lihat Ibul mundur, lantaran Ibul ini sebenarnya bagus loh kerjanya. Tapi di sisi lain juga ini jalan terbaik bagi Ibul, lantaran selama Ibul jadi ketum PSSI, Ibul ini dianggap gagal mendikte para eskonya. Bahkan terkesan Ibul lah yang disetir oleh eskonya, khususnya Waketum dan Sekjennya. Jadi dengan mundurnya Ibul, kami rasa ini hal yang terbaik bagi Ibul. Dan semoga saja Ibul akan lebih tenang. Dan kelak Ibul akan jadi insan yang lebih tegas pada bawahannya. Yang kedua, mundurnya Iwan Budianto sebagai Waketum. Maaf, saya pribadi sama sekali tak respect ya meskipun IB mundur dan tak mencalonkan diri lagi. Kenapa demikian? Pasalnya IB sudah sukses bikin sepak bola kacau. Dan aksi terakhir IB adalah membuat Liga 3 dan 2 berhenti dan Liga 1 tanpa degradasi. Jadi ada istilah mundur tapi sukses. Ya, sukses mengacak-acak sepak bola dan sukses membawa Arema tak dihukum degradasi dan sukses membawa Arema bertahan di Liga 1 meskipun seharusnya Arema ini diusir dari Liga 1 ya. Maka secara garis besar Kongres biasa PSSI pada Minggu 15 Januari 2023 ini tak menghasilkan apa-apa, apalagi menghasilkan hal positif seperti yang diinginkan warga Indonesia, yakni kembalinya Liga 3 dan 2. Ya emang betul nggak menghasilkan apa-apa dong. Kalau cuma Ibul dan IB mundur doang mah ngapain kongres cuk? Lah dua orang ini kan udah nggak ada fungsinya. Kan bisa mundur secara pribadi, nggak perlu pakai kongres yang habisin duit klub. Lalu dengan mundurnya duo Iwan, apakah sepak bola Indonesia akan jadi tenang dan normal serta lebih baik? Harapannya sih gitu, tapi kayaknya itu mustahil deh. Kenapa kami bilang mustahil? Lantaran duo Iwan ini bukanlah dalang utama kekacauan sepak bola kita. Dalang utamanya adalah pihak yang disebut penguasa sepak bola Indonesia. Pihak ini sangat ditakuti loh. Dia yang bisa membuat liga jalan atau di stop. Kalau ada izin dari dia, liga jalan. Kalau nggak ada izin, liga pun mati. Dan jangan lupa, pihak ini pun punya klub loh di Liga 1. Udah tahu dong siapa dia. Bukti pihak ini sangat berkuasa di sepak bola adalah saat tragedi Kanjuruhan. Ayo, tragedi Kanjuruhan itu siapa lawan siapa yo? Tapi kok cuma Arema yang dihukum? Padahal kan semua juga tahu Aremania itu ribut pasti ada lawannya. Dan pakai senjata lagi ributnya. Udah tahu dong siapa dalang utama kekacauan sepak bola kita?
Kita beralih ke berita klub. Persib Bandung terancam 2 laga awal putaran kedua ditunda setelah sebelumnya laga kontra Bayangkara FC pun ditunda lantaran tak dapat izin dari pihak Polri. Di laga selanjutnya pekan ke-19 lawan Madura United pun kemungkinan akan ditunda lagi. Kenapa demikian? Lantaran laga Madura United versus Persib Bandung ini akan digelar di Stadion Ratu Pamalingan Madura yang notabene masih wilayah Jawa Timur. Sedangkan Polri belum kasih izin ada pertandingan Liga 1 di daerah Jawa Timur. Namun pihak Madura United tak tinggal diam. Pihak Madura akhirnya menemui pihak Polres Pamekasan dan meminta agar Polres Pamekasan segera meninjau kesiapan laga ini. Dan akhirnya Polres Pamekasan pun melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panpel, perwakilan dari Madura United, dan juga perwakilan dari Persib Bandung. Dan akhirnya kabarnya pihak Polres Pamekasan setuju laga Madura United versus Persib Bandung ini digelar di Pamekasan. Tapi mungkin harus diubah jam tayang dari jam 18 yang awalnya agar main sore hari sekitar pukul 15.30 atau jam 16 sore. Itu pun dengan catatan tergantung izin dari pihak Polda Jawa Timur. Di sisi lain, dengan adanya Liga 1 tanpa degradasi seperti saat ini ya, banyak pihak tuh takut laga ini akan penuh settingan. Kekhawatiran itu terutama datangnya dari pihak Persib yang notabene tim tamu. Namun menurut Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, pihak Persib tak perlu khawatir karena dirinya adalah orang yang paling menolak Liga 1 tanpa degradasi. Bahkan Ahsanul mengajak Persib meminta pada PT LIB memilih sendiri wasit dan perangkat pertandingan yang akan dipakai. Kalau soal match fixing lantaran tanpa degradasi, kami pun sama takut ya. Bukan cuma Persib yang akan jadi lawan kami yang takut, tapi kami pastikan saya adalah orang yang paling benci kepada keputusan Esko PSSI yang membuat Liga 1 tanpa degradasi. Saya sih inginnya ajak pihak Persib kita ajukan pada PT LIB tentang siapa aja wasit yang akan dipakai. Jadi gini, Persib tunjuk siapa wasitnya, kami pun tunjuk siapa wasitnya. Kalau nggak cocok ya kita pilih lagi sampai kita cocok. Tapi kan kita tahu federasi kita ini isinya mafia, mana mau dia kasih kita kayak gitu, ujar Ahsanul Kossasi. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah laga Madura United versus Persib Bandung akan dapat izin dan bisa digelar atau tidak. Persita Tangerang resmi mendapatkan 2 pemain dari Arema, yakni Hanis Sagara dan Irsyad Maulana. Keduanya didapatkan Persita dengan status pinjaman hingga akhir musim. 2 pemain ini diperkenalkan di akun resmi Instagram Persita Tangerang. Rans Nusantara FC terus perkenalkan rekrutan baru. Kali ini adalah gelandang bernama Ade Suryana dari Asiop FC di Liga 3. Ade diperkenalkan di akun Instagram resmi Rans Nusantara FC. Selain itu, Rans pun mengkonfirmasi dan mengklarifikasi jika pemberitaan media tentang pelatih Rans Rahmat Darmawan yang mengajak para voters untuk mendukung Lanyala Mataliti itu tidak benar. Hal ini pun ditegaskan oleh Coach RD sendiri. RD cuma bilang kala itu waktu dirinya masih jadi pelatih timnas di bawah Lanyala, kinerja Lanyala cukup bagus. Tapi RD tak pernah bilang jika meminta voters untuk mendukung Lanyala. Ini akan beda cerita nih kalau aja sang bos yakni Raffi Ahmad gak dukung Erick Thohir. Pasti Rans dan RD gak akan bikin statement kayak gini nih. Bener gak? Tapi saya akui politik Raffi Ahmad ini cerdik loh. Dia dukung Erick Thohir, tapi Persija dan Arema nggak dukung Erick Thohir. Sementara Raffi Ahmad adalah salah satu pemegang saham Persija dan Arema. Ini kan cerdik. Kalau Erick Thohir menang, Persija dan Arema aman, nggak dituduh nggak dukung Erick Thohir lantaran ada pemegang sahamnya yang dukung Erick Thohir, ini Raffi Ahmad. Dan kalau Lanyala yang menang, Rans pun aman lantaran Persija dan Arema mendukung Lanyala. Pinter kan? Dari Timnas Indonesia, desakan mundur pada pelatih Sintayong oleh beberapa anggota Esko seperti Juni Rahman, Haruna Simitro, dan Yunus Nusi. Jujur nih ya,
Saya tuh udah muak dengan 3 orang ini. Udah nggak pantas ada di PSSI 3 orang ini. Membuat Sintayong kabarnya akan segera hengkang, apalagi Iwan Bule sudah tidak ada. Namun menurut Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, STY masih akan tetap ada di timnas hingga kontraknya berakhir di Desember nanti dan masih akan tangani timnas pada Piala Dunia U20. Namun desakan mundur dari anggota Esko ini membuat nama STY jadi buruan tim lain. Bukan cuma dari timnas negara lain, tapi juga klub-klub dari Indonesia, Asia, bahkan Eropa. Seperti 5 timnas di ASEAN, yakni Singapura, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Kamboja yang kabarnya langsung menghubungi STY saat ada rumor STY akan didepak oleh timnas Indonesia. Bahkan pelatih timnas Malaysia Kim Panggon mengatakan sebuah kebodohan bagi Federasi Indonesia jika melepas STY. Kim Panggon tahu persis siapa STY. Menurut Kim, dirinya justru mengidolakan STY yang dianggap jenius. Menurut Kim, jika Indonesia mau sukses bersama STY, jangan intervensi STY. Biarkan STY bebas ambil pemain dan bebas atur jadwal. Barulah timnas Indonesia bisa sukses bersama STY. Tapi jika tidak, siapapun pelatihnya, jangan harap Indonesia bisa berhasil dan sukses. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kalian tekan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.